contohnya salah satunya ya nanti menentukan kualitas dari minyak ataupun lemak ya. Di praktikum itu mungkin ada ya penentuan angka penyabunan ataupun angka asam. Jadi ini prinsipnya yang menggunakan titrasi asam basa. Ini sedikit teorinya, mungkin sudah praktikum belum? Praktikum sudah mendapat acara ini belum? Penentuan asam, bilangan asam dalam minyak ataupun bilangan penyabunan dalam minyak? Belum, Bu. Oh, belum. Belum, Bu. Ya. Nanti mestinya akan dapat ya kimia analisa. Kalau praktikum kimia analisa hari ini semester ini ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Jadi nanti kira-kira di setelah ini acara itu ya. Salah satunya yaitu menentukan bilangan asam dalam minyak atau menentukan bilangan penyabunan dalam minyak. Angka asam atau bilangan asam dan bilangan penyabunan itu menunjukkan kualitas dari minyak itu. Minyak itu mudah teroksidasi atau tidak. Kemudian yang kedua tengik enggak, jadi menunjukkan kualitasnya. Kalau dia tidak masih banyak asam lemak bebasnya ya mesti akan menunjukkan tengik yang mudah tengik ya karena teroksidasi. Nah, ini penentuannya dengan salah duanya ada dua ya. Salah satu nanti dilakukan di praktikum yaitu menentukan bilangan asam dalam minyak. Definisinya adalah bilangan asam menyatakan jumlah miligram alkali. Jadi nanti kalau titrasinya menggunakan KOH atau NaOH yang dibutuhkan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak atau lemak. Prosedurnya meliputi caranya ya, melarutkan sejumlah minyak. Jadi ini tergantung nanti apa sampel yang akan diteliti atau dihitung bilangan asamnya. Jadi sejumlah minyak atau lemak kemudian dilarutkan dalam pelarut alkohol ya, pelarut alkohol. Kemudian ini biasanya dilakukan dalam labu didih ya. Labu didih, tapi kadang juga bisa menggunakan Erlenmeyer yang nanti dipasang pendingin balik. Pendingin balik itu bisa bentuknya bulat ya, pendingin di dalam praktikum sudah menggunakan pendingin belum? Kondensor. Belum mulai praktikum, Bu. Oh belum mulai. Belum mulai kamu tuh. Oh ya, karena video yang videonya tertunda ya di kamu ya betul. Ya betul karena videonya nggak jadi itu betul ya. Ya ini nanti kamu nanti akan lebih jelas di saat melihat videonya ya nanti. Jadi ini ditempatkan dalam Erlenmeyer. Tetapi kalau dalam Erlenmeyer itu karena mulutnya itu tidak cocok dengan pendingin balik, nanti pendingin itu suatu alat yang digunakan untuk mengembunkan kondensor ya, bisa dikatakan kondensor, menggunakan kondensor, tetapi senyawa larutan yang ada di dalam Erlenmeyer itu tidak boleh berkurang volumenya. Ya, kalau didiamkan saja, dididihkan, kemudian tidak ada dirangkai dengan kondensor, maka larutan tersebut akan hilang atau menguap. Nah, ini supaya volumenya tetap, maka dia dipasang. Jadi labu didih, biasanya labu didih ya, dalam dipasang di atas kompor. Di dalamnya sudah diisi tadi sejumlah minyak dan sejumlah pelarut alkohol, kemudian nanti dirangkai dengan kondensor. Kondensor itu bejana nanti berupa silinder gitu ya, di dalamnya ada tabung ya, di dalamnya ada pipa begitu yang diselimuti oleh pipa yang lain yang ukurannya lebih besar, tetapi tidak bersentuhan. Jadi nanti air yang sebagai pendingin yang akan mengkondensasi dari senyawa yang tadi diembunkan tidak bersentuhan langsung ya. Sehingga yang
tertransfer atau yang berpindah itu hanya panasnya saja. Jadi kalau tadi saya ulang ya, sejumlah minyak ditambah pelarut, misalnya 1 gram ditambah 30 alkohol, kemudian dimasukkan labu didihnya dirangkai dengan pendingin balik. Kenapa disebut pendingin balik? Karena larutannya yang sudah menguap itu diembunkan kembali, dikembalikan ke labu didihnya dengan cara tadi dirangkai dengan kondensor, di mana pendinginnya kan panas nih ya, uap, supaya dia mengembun, maka panas dari uap itu harus diambil, ya, diambil oleh siapa? Oleh air. Ya, tetapi airnya tidak bersentuhan, ya, tidak bersentuhan dengan uap minyak tadi dengan alkohol, ya. Jadi nanti hanya yang tertransfer hanya panasnya. Begitu uap itu yang mempunyai suhu tinggi, suhunya diambil atau ditransfer panasnya ke pendingin, ke media pendingin air, maka dia akan mengembun. Begitu mengembun dia akan kembali. Jadi antara air sebagai pendingin dengan uap dari minyak dan alkohol itu tidak bersentuhan, ya, dibatasi oleh tadi bidang pembatas yang dalam hal ini nanti silinder kecil yang di luarnya diselimuti silinder besar, ya, itu. Nah, sehingga ini akan terjadi pelarutan, ya, karena suhu minyak itu larut dalam alkohol pada kenaikan suhu. Jadi semakin suhu semakin tinggi, maka dia akan larut, ya, terekstrak. Nah, dalam hal ini suhu yang paling tinggi, karena tadi kelarutan itu fungsi suhu, berarti suhu di kondisi titik didihnya, ya. Tetapi begitu dididihkan, uap minyak dan alkohol tadi akan menguap, maka dengan cara supaya kembali lagi didinginkan, diubah fasenya menjadi cair atau diembunkan, jadi sehingga balik, otomatis nanti minyak dengan yang larut dalam alkohol semakin banyak, gitu ya. Nah, ini mendidihkannya kurang lebih 10 menit untuk melarutkan asam lemak bebas yang ada dalam minyak tadi atau lemak tadi. Biasanya digunakan minyak goreng, ya. Nanti tinggal kita bisa melihat atau akan larut, ya, asam lemak bebasnya. Nah, setelah itu didinginkan, ya, setelah 10 menit rangkaian antara kondensor dengan Erlenmeyernya dibuka, ya, dibuka, ya. Begitu ini sudah dingin, maka dia akan dititrasi, yaitu dengan titrasi menggunakan KOH, gitu ya. Nah, reaksinya akan muncul, ya, ini karena lemak itu RCOOH, tergantung R-nya, ya, R-nya nanti yang gugus dari asam stearat atau palmitat. Nanti kalau di kimia organik kan sudah ada, ya. Ini disebut asam lemak bebas plus KOH, ya, maka akan bereaksi menjadi RCOOK plus H2O. Nah, nanti ini tentunya hasil reaksi ini nanti akan didapat, ya, berapa ya ini, berapa jumlah miligram dari alkali yang digunakan untuk menetralkan asam lemak bebas tadi dengan cara tadi dititrasi, sehingga V1N1 dari lemak yang ada yang tadi dididihkan akan sama dengan V2N2 dari KOH yang dipakai untuk menitrasi, sehingga nanti akan bisa dihitung, karena kalau di sini satuannya miligram, kalau V1N1 sama dengan V2N2 itu kan jadi grek atau miligrek, ya, miligrek. Begitu nanti diubah dalam miligram, ya tinggal dikalikan, dikonversi dulu dari berat ekivalen diubah ke mol, nanti akan menjadi mol. Begitu sudah ketemu mol, maka dia akan diubah dalam miligram, milimol diubah dalam miligram dikalikan BM. Nah, sampelnya tadi berapa? Kalau yang ditimbang itu
2 gram sampelnya, ya maka dibagi 2 karena definisinya angka asam itu adalah jumlah mililiter alkali yang dibutuhkan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak. Jadi kalau nanti awal sampelnya 2 gram ya dibagi 2, tetapi kalau sudah 1 gram ya sudah, itu sudah dalam satuan atau bilangan asam. Ya, ini yang salah satu dari asidi alkali. Kemudian yang kedua yaitu penentuan hampir sama ini ya, penentuan bilangan penyabunan. Nah, ini definisinya, bilangan penyabunan menyatakan jumlah alkali yang dibutuhkan untuk menyabunkan sejumlah minyak. Ya, bilangan ini dinyatakan dalam miligram, hampir sama ya, miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan, ya ini untuk membuat sabun. Berapa ini butuhnya KOH yang dibutuhkan untuk membuat sabun? Dari 1 gram atau setiap 1 gram minyak atau lemak yang ada di dalam sampel tadi. Prosesnya sama, yaitu kita pahami dulu. Reaksi penyabunan itu kan bentuknya seperti ini ya. Lemak minyak plus KOH menjadi RCOK sama sabun. Nah, ini tetapi ini hasilnya nanti adalah gliserol ya, gliserol. Nah, penambahan KOH yang di dalam nanti dalam labu didih atau yang dipanaskan itu mestinya KOH-nya akan berlebihan ya, akan berlebihan. Sehingga nanti ada KOH sisa dalam hasil reaksinya. Nah, KOH sisa inilah yang nanti dianalisa dengan menggunakan ya HCl gitu ya. Jadi nanti ini dititrasi dengan menggunakan HCl. Jadi KO yang dititrasi apa? KOH sisa ya. KOH sisa yang ada di dalam reaksi penyabunan tersebut ya. Nah, yang perlu diketahui yang dititrasi itu adalah sisa ya. Padahal di sini definisinya adalah bilangan penyabunan dinyatakan dalam jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk membuat sabun. Artinya KOH di sini adalah KOH yang bereaksi membentuk sabun. Nah, yang dititrasi di akhir itu adalah sisanya ya, sisanya. Berarti kalau kita mau mencari yang bereaksi membentuk sabun, berarti harus tahu mula-mulanya, ya, mula-mula KOH yang ada di dalam awal, jadi di awal. Sehingga ini sebelum ada minyaknya atau sebelum membentuk sabun. Sehingga di sini ada urutannya, nanti harus melakukan belangko dulu, yaitu KOH ya, KOH dididihkan, kemudian nanti dititrasi dengan HCl ya, dengan HCl. Berarti itu merupakan KOH mula-mula atau konsentrasi KOH mula-mula. Ya, berarti kalau di sini yang dititrasi setelah dikasih minyak ada sisa KOH-nya, maka kita akan tahu berapa KOH yang digunakan untuk bereaksi membentuk sabun. Dari mana? Yaitu dari volume blanko atau dari perlakuan blanko, konsentrasi awal dikurangi konsentrasi KOH yang setelah bereaksi membentuk sabun, gitu ya. Sehingga nanti KOH itu selisih antara konsentrasi awal di konsentrasi yang setelah reaksi penyabunan itu merupakan reaksi KOH yang digunakan untuk membentuk sabun. Nah, sehingga nanti akan bisa dihitung atau dicari miligramnya, karena ini definisinya bilangan penyabunan adalah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram minyak atau lemak ya. 1 gram. Jadi kalau nanti miligram ya nanti tinggal dibagi misalnya satuannya miligram ya tinggal dikalikan, dikonversikan begitu ya.
Nah, ini prosesnya berturut-turut adalah penyabunan sejumlah minyak menggunakan larutan KOH alkoholis yang jumlahnya diketahui. Penyabunan dilakukan dengan mendidihkan campuran tersebut, tapi ini lebih lama ya, karena lebih reaksi penyabunan itu reaksi yang memerlukan waktu yang lama. Kalau kamu belajar ketika ya, kurang lebih 2 jam sampai diperoleh larutan yang jernih dan homogen. Setelah larutan dingin, kemudian dititrasi dengan HCl standar untuk menentukan kelebihan KOH, ya, untuk menentukan kelebihan KOH. Nah, itu sisanya yang bisa diketahui atau yang bisa dicari dengan menggunakan titrasi. Nah, padahal di sini awalnya kita tidak tahu atau yang dicari itu sebetulnya jumlah miligram yang digunakan untuk reaksi penyabunan. Maka mau tidak mau kita harus mencari yang awal. Nah, konsentrasi KOH awal. Nah, ini seperti biasa ini dilakukan dengan cara titrasi ya. Ini jadi selisih KOH yang ditambahkan dengan yang dititrasi merupakan jumlah KOH yang dibutuhkan untuk penyabunan minyak. Jadi nanti kalau di praktikum itu dilakukan dengan 2 cara. Satu, blanko, yaitu bagaimana caranya OH ya yang dipakai untuk nanti mereaksikan dididihkan sebentar, kemudian didinginkan, setelah itu ditambah PP, kemudian dititrasi dengan HCl. Itu adalah KOH mula-mula atau yang disebut dengan larutan blanko karena tidak ada sampelnya. Nah, berikutnya kalau sudah dititrasi dingin dititrasi, kita sudah tahu konsentrasi mula-mula KOH. Setelah itu kamu melakukan penyabunan dengan cara apa? Tadi sejumlah gram dari minyak dimasukkan dalam labu didih, ditambahkan KOH alkoholis, dididihkan kurang lebih 2 jam. Tadi sudah hampir sama dengan angka asam, harus dilakukan dan dididihkan itu tidak mengurangi volume, maka harus dirangkai dengan menggunakan kondensor balik, ya, dipasang kondensor baliknya, kemudian dididihkan selama 2 jam, kemudian didinginkan. Setelah dingin, rangkaian alat tadi dilepas, tuangkan dalam Erlenmeyer, tambah PP, baru dititrasi dengan HCl. Nah, yang dititrasi itu apa? Yaitu KOH sisa, KOH yang tidak membentuk sabun, gitu. Sehingga kalau definisinya angka penyabunan itu jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk membuat sabun, maka atau artinya KOH yang bereaksi membentuk sabun, maka mencarinya konsentrasinya adalah konsentrasi yang blanko mula-mula dikurangi konsentrasi sisa dari KOH-nya. Sampai di sini paham? Penyabunan nanti akan di praktikum nanti akan kamu lakukan itu, analisa lemak minyak judulnya begitu. Itu untuk menentukan angka asam dan angka penyabunan. Nah, biasanya ini identifikasi angka asam dan angka penyabunan itu dipakai untuk menentukan kualitas dari minyak. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dengan keterangan saya? Kalau yang angka asam tidak, hanya reaksinya sudah asam lemak bebas ya plus KOH. Nanti setelah itu asam lemak bebas ya ditambah alkohol dilarutkan, dididihkan kurang lebih 10 menit, baru nanti dititrasi dengan KOH. Nah, KOH-nya nanti tinggal di standarisasi yang sudah distandarisasi. Nah, nanti otomatis akan diketahui konsentrasi angka asamnya sehingga nanti bisa dihitung jumlah miligram KOH yang dibutuhkan. Gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak sampai di sini? Bu. Ya, ya. Ada, Bu.
Ada yang mau ditanyakan? Mbak Tri Anggegeraita? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Ini ada contohnya. Ada contohnya. Sebentar, saya tutup ya. Contohnya ini. Nanti contohnya tulisan saya tuh pakai tadi malam pakai motelotnya nggak kelihatannya. Ini ada soal yang soal asidia, nanti silakan kamu kerjakan hampir sama. Nanti ada yang ini latihan ya, nanti yang dikumpulkan yang ada di Spada. Ini nomor 2, ini sering keluar ujian gitu ya. Angka penyabunan minyak atau lemak didefinisikan sebagai banyaknya miligram KOH padat yang diperlukan untuk menyabunkan 1 gram minyak atau lemak. Jadi satuannya miligram, di sini 1 gram. Ya, jadi kalau nanti mau diubah miligram ke miligram minyak gitu ya, tinggal ini nanti dibagi ya, diubah. Ya, tapi kalau ini dalam miligram, kemudian ini dalam 1 gram ya, tinggal enak, nggak usah dibuat mili gitu ya. Jadi ini pokoknya satuannya itu bilangan asap, bilangan penyabunan itu banyaknya KOH yang diperlukan untuk menyabunkan gram, untuk menyabunkan 1 gram minyak ya. Jadi satuannya miligram KOH dibagi gram minyak ya. Tadi sudah saya terangkan bahwa KOH yang dibutuhkan itu adalah KOH yang bereaksi membentuk sabun. Nah, dalam perlakuannya itu yang dititrasi itu justru KOH sisa gitu ya, KOH sisa, sehingga nanti untuk mencari yang bereaksi kamu harus tahu konsentrasi KOH awal ya, kemudian nanti tinggal dikurangi dari konsentrasi KOH yang sisa gitu ya. Ini contohnya ya. Nih, ke dalam 25 ml larutan KOH yang konsentrasinya 0,49 N ya, dimasukkan 2,61 gram minyak. Jadi ini sampelnya 2,61 gram minyak ya. Volumenya tadi 2 KOH yang dipakai untuk mereaksikan minyak tadi membentuk sabun itu sebanyak 25 mili, KOH-nya 0. Nanti bisa konsentrasi KOH dalam dalam Erlenmeyer itu. Nah, kalau dilihat kan berarti ini nanti N-nya adalah miligram, misalnya kita ubah miligram per mililiter, berarti nanti akan sama dengan 25 kali 0,49 miligram, gitu kan, miligram. Ya. Nah, ini yang dipakai ya. Nah, tinggal nanti berapa sisanya. Setelah terjadi reaksi penyabunan sempurna, ke dalam larutan ditambahkan ini. Jadi ini bukan ditambahkan, tetapi dititrasi ya perlakuannya. Di dalam larutan ditambahkan 8,13 ml larutan HCl 0,5 N untuk menetralkan kelebihan basa tersebut. Jadi ini adalah perlakuan untuk volume atau banyaknya HCl yang dipakai untuk mengetahui KOH-nya sisa gitu ya, KOH sisanya. Nah, ini disuruh menghitung berapa angka penyabunan minyak tersebut gitu ya. Ini ada lagi sedikit
sedikit pengertiannya, bilangan penyabunan adalah bilangan ini sudah tadi sudah. Nah, otomatis ini secara langsung kalau di dalam analisa lemak bilangan analisa lemak minyak, misalnya bilangan penyabunan atau bilangan asam itu sudah sampelnya sudah tertulis seperti ini ya. Volume blanko dikurangi volume penetrasi ya, dikalikan normalitas penetrasinya dikalikan BM KUH yang besarnya 56 dibagi gram sampel. Tapi ini kalau diuraikan nanti kelihatan sebetulnya V1 N1 kali V2 N2 gitu ya. Ya nanti ini nah, menurut baku mutunya angka penyabunan itu kisarannya yang baik adalah 253 sampai 263 miligram KUH setiap gram minyak. Ini jadi baku mutunya seperti itu. Nah, ini tadi soalnya sudah, maka kalau kita menghitung kan langkah awal berarti kita harus mengetahui konsentrasi KUH awal. Bentuknya dalam titrasi ya, setelah terjadi reaksi penyabunan ya ke dalam larutan itu atau ini titrasi ditambahkan 8,13 ml larutan HCl. Berarti mau tidak mau kita kan harus tahu berapa toh HCl yang dipakai di awal KUH blanko tanpa ada sampelnya, atau boleh dikatakan berapa mol tuh di awal itu KUH-nya gitu ya. Nah, ini larutan blanko nanti dilakukan dengan sama perlakuannya yaitu 25 ml KUH yang tadi konsentrasinya sekian, tapi nanti butuh berapa ya airnya apa mililiter HCl-nya. Kemudian ditambah PP, ini mohon maaf ya, ini dididihkan dulu sama sampai mendidih saja, kemudian ditambah PP, maaf PP-nya ada di Erlenmeyer ya, kemudian dititrasi dengan HCl yang dipakai untuk menitrasi angka penyabunan di akhir ya, sama, jadi harus yang sama normalitasnya. Setelah dilakukan titrasi sampai terjadi perubahan warna. Berapa toh mililiternya yang digunakan. Nah, kalau secara praktikum nanti akan dilakukan berapa ketemunya. Tetapi kalau secara perhitungan kan akan didapat V1N1 sama dengan V2N2 ya, di mana V1 itu miliknya KUH yaitu 25 mili dikalikan konsentrasi dari KUH-nya yaitu 0,49. Ini kalau dihitungkan ini jadi ketemunya miligrek ya. Kalau diubah dalam mol karena berat ekuivalen dari KUH itu 1 grek sama dengan 1 mol, maka kan ini sama dengan 25 kali 0,49 milimol ya, ini sama dengan itu. Nah, kemudian yang HCl-nya yaitu V2 kali normalitas dari HCl. Maka ini akan ketemu volume yang dipakai untuk menetrasi HCl itu sebanyak 24,5 mili. Ini kalau teoritisnya. Tetapi nanti kenyataannya di praktikum ya datanya ya paling enggak kisaran antara ini, ya kisaran antara ini. Jadi kalau nanti di praktikum ya kemungkinan bisa sama ya, tetapi kalau di praktikum kemungkinan pun bisa tidak sama tapi tidak jauh. Jadi mungkin 24,2 atau 24,6 gitu ya. Nah, di sini karena dipakainya data kita menghitung berarti volume HCl yang digunakan adalah 24,5 mililiter. Ini berarti larutan blanko awal untuk mengetahui mol dari KUH yang tidak diisi sampel, gitu ya. Nah,
perlakuan berikutnya atau langkah berikutnya yaitu titrasi angka penyabunan atau titrasi penyabunan mililiter KOH yang konsentrasinya 0,49 N ditambah sampel minyak yaitu 2,61 gram minyak. Ini dididihkan kalau di dalam tadi teorinya 2 jam. Di sini praktikum kadang asisten mengatakan sudah sekitar 30 aja sudah terjadi penyabunan ya. Nih, kurang lebih 30 atau kalau mau lama ya 2 jam ya. Setelah dingin tambah PP kemudian dititrasi dengan menggunakan HCl ya. Ternyata dari data di soal setelah dia dititrasi itu volume HCl yang digunakan adalah 8,13 ml. Artinya apa? Ini adalah volume yang dipakai untuk mengetahui KOH sisa yang tidak bereaksi menjadi sabun, KOH sisa. Sehingga kalau kita mau mencari KOH yang dipakai untuk bereaksi penyabunan, bisa dengan mengkorelasikan jumlah volume dari HCl yang dipakai untuk titrasi awal dikurangi dengan jumlah HCl yang dipakai untuk titrasi yang terakhir, yaitu 24,5 dikurangi 8,513. Ini adalah sisa yang dipakai tadi, KOH yang dipakai untuk membentuk penyabunan. V1N1 ini miliknya KOH sama dengan V2N2 ya, V2N2 ya, di mana ini adalah dicari volumenya adalah yang mula-mula dikurangi sisa ya. Setara ini berarti normalitasnya HCl-nya berapa? 0,5. Sehingga ini nanti akan ketemu kalau ini satuannya mili, ini satuannya grek kan, jadi ini ketemu miligrek ya, miligrek ya. KOH 1 grek itu sama dengan 1 mol. Berarti ini bisa dinyatakan 24,5 dikurangi 8,13 kali 0,5 itu adalah milimolnya miliknya KOH yang dipakai untuk bereaksi. Gitu. Paham? Nah, kalau kita kembali ke bilangan penyabunan itu adalah banyaknya KOH dalam miligram, maka untuk mencari beratnya kan berarti dikalikan BM dari KOH. Maka ini yang pembilangnya ini merupakan miligram KOH. Jadi dari konversi milimol dikalikan BM menjadi miligram KOH. Padahal angka penyabunan itu setiap 1 gram sabun, setiap 1 gram minyak. Di sini sampelnya tadi sama dengan 2,61 gram. Maka untuk setiap gramnya tinggal dibagi 2,61 gram sampel atau minyak ya di sini.